Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Puspita Dewi, mahasiswa tim KKN PPM UGM Prambanan 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, apabila materi ini pernah dipelajari sebelumnya, marilah kita merefresh kembali materi ini. Apa fungsi dari pembelahan sel? Pembelahan sel berperan penting dalam 3 aspek, yaitu pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, dan proses reproduksi. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, yang merupakan pembelahan sel tanpa terbentuknya benang spindle dan kemunculan kromosom. Dan yang kedua ada mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, di mana masing-masing dari sel anakan tersebut memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jika sel induknya diploid, maka masing-masing sel anakan tersebut juga bersifat diploid. Yang ketiga adalah meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah dari kromosom induknya. Jika sel induknya diploid, maka masing-masing sel anakan tersebut bersifat haploid. Pembelahan sel secara mitosis terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah profase, di mana kromatin memandat menjadi kromosom dan membran inti rusak membentuk fragmen-fragmen. Tahap kedua adalah metafase, di mana kromosom membentuk satu garis lurus di bidang pembelahan, atau yang biasa disebut dengan metafase plate. Tahap ketiga adalah anafase, di mana kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan dengan jumlah kromosom pada tiap kutub sama banyak. Tahap keempat adalah telofase. Pada tahap ini terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Membran inti terbentuk kembali, dan pada tahap ini dihasilkan 2 sel anakan diploid dengan sifat yang identik dengan induknya. Kemudian untuk pembelahan sel secara meiosis, terjadi 2 siklus pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana pada setiap siklus memiliki 4 tahapan yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada meiosis 1 terjadi pemisahan kromosom homolog dari parental jantan dan betina yang bersifat diploid, dan pada akhirnya membentuk 2 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Sedangkan pada meiosis 2 terjadi pemisahan sister kromatit yang bersifat haploid, dan pada akhirnya menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Sel anakan hasil dari pembelahan meiosis ini memiliki sifat yang berbeda dengan induknya, karena telah mengalami crossing over atau persilangan materi genetik. Kemudian untuk organ produksi laki-laki, terdapat organ luar yang terdiri dari penis dan skrotum, dan organ dalam yang terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Dapat dilihat pada gambar ini, untuk organ reproduksi luar, terdapat penis dan skrotum. Penis berperan sebagai saluran keluarnya urin dan sperma, serta organ kopulasi. Skrotum berperan dalam menjaga suhu testis tetap pada kisaran normal untuk produksi sperma. Kemudian untuk organ reproduksi dalam, terdapat testis yang berperan dalam produksi sperma dan testosteron. Selanjutnya untuk saluran sperma terdiri dari epididymis yang berperan sebagai saluran penyimpanan sementara sperma. Vas deferens yang berperan sebagai saluran penghubung epididymis dan uretra atau saluran sperma menuju uretra.
Kemudian uretra berperan sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Untuk kelenjar reproduksi, terdiri dari vesicula seminalis yang berperan dalam produksi cairan basa yang mengandung fruktosa, vitamin, protein, dan prostaglandin sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar prostat berperan dalam menghasilkan cairan yang bersifat asam, di mana cairan tersebut dapat membantu pergerakan sperma pada saat proses fertilisasi. Kemudian kelenjar Cowper berperan dalam menghasilkan cairan basa yang dapat menetralkan pH asam pada uretra untuk mencegah kerusakan pada sperma saat melintasi uretra. Proses pembentukan sperma disebut sebagai spermatogenesis. Proses ini terjadi pada tubulus seminiferus yang terdapat pada testis. Spermatogenesis diawali dengan mitosis pada spermatogonium membentuk spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer ini mengalami meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis dan membentuk spermatid. Kemudian spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Berikutnya untuk organ reproduksi perempuan, terdapat organ luar berupa vulva dan lambium, dan organ dalam berupa ovarium dan saluran reproduksi. Berikut untuk organ reproduksi luar, terdapat klitoris, vulva, labia mayora, labia minora, bukaan uretra, dan bukaan vagina. Kemudian pada organ reproduksi dalam, terdapat ovarium, yang berjumlah 2 di sisi kiri dan kanan, berfungsi untuk menghasilkan ovum. Kemudian untuk saluran reproduksi terdiri dari tuba Fallopi, yang berfungsi sebagai saluran bertemunya ovum dan sperma, serta sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Di ujung tuba Fallopi terdapat infundibulum yang memiliki fimbriae atau jumbai yang berfungsi dalam menangkap ovum dan meneruskannya ke tuba Fallopi. Rahim atau uterus berfungsi sebagai ruang berkembangnya janin selama proses kehamilan. Pada uterus ini terdapat dinding yang disebut endometrium yang berperan sebagai tempat melekatnya zigot. Endometrium ini akan luruh apabila ovum tidak dibuat. Kemudian vagina merupakan saluran keluarnya janin saat melahirkan, organ kopulasi dan saluran mengalirnya darah menstruasi. Kemudian, proses pembentukan ovum disebut sebagai oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium dan diawali dengan terbentuknya oosit primer dari pembelahan mitosis pada oogonium. Oosit primer ini kemudian akan mengalami perkembangan di dalam folikel hingga membentuk oosit sekunder yang siap untuk dikeluarkan atau dilepas melalui proses ovulasi. Oosit sekunder akan mengalami meiosis menjadi oosit dan berkembang menjadi ovum. Ovum tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan didorong masuk ke dalam tuba Fallopi untuk proses pembuahan oleh sperma. Kemudian, follicle the graft yang telah pecah akan mengkerut dan membentuk corpus luteum. Dan apabila ovum tidak dibuahi, maka corpus luteum ini akan menua dan membentuk corpus albicans. Dan oogenesis akan terulang kembali. Oogenesis berhubungan erat dengan terjadinya proses menstruasi, di mana menstruasi merupakan luruhnya dinding rahim akibat tidak dibuahinya ovum oleh sperma. Umumnya siklus ini berlangsung selama 28 hari, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, di sini ada fase menstruasi, yang rata-rata umumnya berlangsung selama 5 hari.
Fase ini terjadi akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menua dan membentuk korpus albikan. Korpus luteum dan korpus albikan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang rendah, sehingga memicu turunnya dinding rahim dan terjadilah proses menstruasi. Selanjutnya ada fase praovulasi atau akhir menstruasi yang terjadi pada hari ke-6 hingga 13. Pada fase ini, hipofisis memproduksi hormon FSH untuk merangsang pembentukan folikel primer. Folikel tersebut akan berkembang hingga membentuk folikel the graft dengan oosit sekunder di dalamnya. Selama perkembangannya, folikel akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang memicu penebalan pada endometrium. Selanjutnya adalah fase ovulasi yang umumnya terjadi pada hari ke-14. Mendekati fase tersebut, produksi estrogen akan meningkat, sehingga menghambat produksi hormon FSH. Turunnya produksi FSH tersebut menyebabkan hipofisis memproduksi hormon LH, di mana LH berfungsi dalam pelepasan oosit sekunder melalui proses ovulasi dan siap dibuahi oleh sperma. Kemudian yang terakhir adalah fase pasca ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-15 hingga 28. Pada fase ini, folikel the graft yang telah pecah akan berkerut menjadi korpus luteum, dan apabila ovum belum dibuahi hingga hari ke-26, korpus luteum tersebut akan menua menjadi korpus albikan, di mana korpus albikan hanya dapat memproduksi estrogen dan progesteron dalam kadar yang sangat rendah. Hal tersebut yang menyebabkan dinding rahim meluruh. Namun apabila ovum tadi berhasil dibuahi, korpus luteum akan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron untuk mendukung kekuatan dinding rahim dalam mempersiapkan proses kehamilan. Untuk fertilisasi dan kehamilan, apabila ovum telah berhasil dibuahi, ovum akan melekat pada dinding endometrium dan berkembang hingga proses kehamilan selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, gonorrhoe, yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, dengan gejala berupa rasa sakit, kencing nanah, dan keputihan berwarna hijau pada wanita. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa, yang disebabkan oleh infeksi dari Treponema pallidum, dengan gejala berupa luka tanpa rasa sakit di sekitar kelamin, anus atau mulut, dan juga ruam. Lalu yang ketiga adalah herpes simplex genitalis, yang disebabkan oleh infeksi dari herpes simplex tipe 2, dengan gejala berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan di sekitar kelamin. Kemudian bisa juga dengan lepuh-lepuh kecil, dan apabila lepuh tersebut pecah, akan menimbulkan luka. Kemudian yang keempat adalah AIDS, yang disebabkan oleh infeksi dari Human Immune Deficiency Virus atau HIV, dengan gejala berupa sistem kekebalan tubuh yang sangat berkurang, dan timbulnya penyakit seperti pneumonia, TBC, herpes, gangguan saraf, dan penyakit lainnya. Lalu yang kelima adalah keputihan yang disebabkan oleh Candida albicans, dengan gejala berupa keluarnya cairan kental atau encer berwarna putih kekuningan hingga putih keabuan dari vagina, dan vagina terasa gatal serta berbau tidak sedap. Cara untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, rajin berolahraga dan konsumsi buah serta sayur. Yang ketiga, jauhi seks bebas dengan cara bijak memilih pergaulan. Kemudian ada kuis, bisa dikerjakan ya teman-teman pada link berikut.
sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.